Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pembelajar pengauditan 2 atau mata kuliah pengauditan 2. Pada sesi ini merupakan sesi terakhir ya dalam satu semester. Yang akan kita bahas ini terkait dengan penyelesaian atau tahap penyelesaian audit. Di tahap penyelesaian ini, auditor biasanya menghadapi banyak, ya bisa dikatakan kendala ya, karena terkait dengan kepentingan klien. Umumnya, klien ingin laporan audit atau hasil audit itu segera diterbitkan karena kepentingan klien. Tetapi bagi auditor sendiri, untuk menyelesaikan suatu audit memang bukan berarti ingin memperlambat, tetapi waktu memang selalu kurang ya bagi auditor. Nah, di posisi akhir pengauditan ini, meskipun ada tekanan waktu dari klien, auditor tetap harus mempertahankan independensinya dengan tidak mengikuti kemauan klien untuk mempercepat pekerjaannya. Tetapi bukan berarti juga auditor harus memperlambatnya. Karena di tahap-tahap seperti inilah bagian-bagian akhir, karena auditor akan merumuskan pendapat akhirnya. Nah, mempertimbangkan kepentingan klien dari soal waktu merupakan bagian penting juga, tetapi mempertimbangkan hasil audit dalam arti auditor harus tetap cermat dan seksama di dalam auditnya, itu bagian yang lebih penting. Di tahap penyelesaian audit ini ada 3 prinsip dasar yang harus dilalui oleh auditor atau dilaksanakan oleh auditor. Yang pertama terkait dengan penyelesaian pekerjaan lapangan. Dan yang kedua, evaluasi temuan. Dan ketiga adalah komunikasi dengan klien. Pada penyelesaian pekerjaan lapangan, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh auditor. Yang pertama adalah mereview peristiwa kemudian, atau yang sering kita sebut sebagai subsequent event. Ya. Yang kedua, mereview notulen rapat komisaris dan manajemen atau rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, mereview bukti-bukti permasalahan terkait dengan hukum, tuntutan, dan kebijakan lainnya atau sering disebut LCA, Litigation Claims and Assessment. Dan berikutnya adalah meminta surat representasi klien yang berisi tentang pernyataan tanggung jawab klien terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh klien. Dan berikutnya adalah melakukan prosedur analitis. Kemudian pada tahap evaluasi temuan, ada beberapa prosedur yang dilakukan auditor. Pertama, menentukan perakiraan akhir mengenai materialitas dan risiko audit. Dan yang kedua terkait dengan mereview teknis penyajian laporan keuangan, kemudian merumuskan pendapat audit dan menyusun draft laporan audit, serta terakhir melakukan review akhir terhadap kertas kerja audit. Ada bagian yang ketiga adalah berkomunikasi dengan klien. Prinsip lainnya, maksud saya prinsip lainnya yang harus dilakukan di tahap ini adalah
komunikasi dengan klien. Ada minimal tiga prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama adalah komunikasi tertulis tentang pengendalian intern klien, kemudian komunikasi tertulis tentang pelaksanaan audit, dan yang ketiga membuat manajemen letter. Nah, manajemen letter yang dibuat oleh auditor berisi tentang pendapat dan saran auditor tentang pengendalian intern berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Nah, bagian yang pertama terkait dengan tahapan penyelesaian audit tadi adalah terkait dengan peristiwa kemudian. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan peristiwa kemudian atau subsequent event? Pertama, peristiwa kemudian merupakan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal penerbitan laporan audit. Kemudian, periode peristiwa kemudian adalah periode setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal akhir pekerjaan lapangan. Dan yang ketiga, tanggung jawab utama auditor adalah untuk peristiwa yang terjadi pada periode peristiwa kemudian. Nah, apabila digambarkan, maka peristiwa kemudian itu tadi adalah tanggal 31 Desember pada saat tanggal neraca, kemudian tanggal pekerjaan lapangan berakhir, kemudian tanggal penerbitan audit. Ada kemungkinan di tanggal-tanggal tersebut terjadi peristiwa-peristiwa yang terkait dengan transaksi-transaksi atau yang berpengaruh terhadap laporan keuangan. Jadi ada 3 tanggal penting di sana yang dimasukkan atau termasuk di dalam kriteria subsequent events. Jadi per tanggal neraca, tanggal pekerjaan lapangan, dan tanggal penerbitan. Inilah yang disebut sebagai periode subsequent event. Nah, yang dimaksud dengan subsequent event tersebut bisa kita rinci berdasarkan kategorinya. Pertama adalah peristiwa kemudian yang memberikan informasi tentang kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berpengaruh terhadap ketepatan estimasi akuntansi saldo akun di dalam neraca. Contohnya terkait dengan estimasi biaya garansi dan biaya lainnya yang bersifat tidak pasti, ya, ada ketidakpastian. Kemudian biaya denda yang terkait dengan misalnya ada perkara pengadilan yang belum diputuskan, tetapi keputusan pengadilan tersebut bisa berdampak terhadap munculnya denda. Kemudian estimasi tentang penghapusan piutang untuk memastikan tentang piutang-piutang yang tidak tertagih. Dan ini terkait dengan kebijakan manajemen. Kemudian yang kedua, peristiwa kemudian yang memberikan informasi tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, tetapi berpengaruh terhadap kegiatan organisasi ke depan. Contohnya kebijakan atau rencana pengembangan bisnis oleh klien. Kemudian yang kedua, kebijakan penghentian produk yang biasanya tentu saja tidak terekam di dalam laporan keuangan. Kemudian kebijakan tentang penutupan cabang atau misalnya ada bencana. Peristiwa kemudian semacam ini tidak memerlukan jurnal penyesuaian, tetapi hanya memerlukan pengungkapan.
karena tidak ada yang salah dengan saldo akun per tanggal laporan. Tetapi tentu akan berdampak pada laporan tahun berikutnya. Nah, yang memerlukan penyesuaian adalah yang terkait dengan realisasi aset per tanggal neraca dengan jumlah yang berbeda. Ada kemungkinan denda dan sebagainya terkait dengan aset yang realisasinya ternyata berbeda. Nah, itu berpengaruh terhadap saldo akhir sehingga perlu melakukan adjustment atau penyesuaian. Kemudian penyelesaian estimasi utang akhir tahun dengan jumlah yang berbeda. Nah, ini juga harus ada penyesuaian karena tentu terjadi perbedaan di dalam saldo akun. Kemudian yang memerlukan pengungkapan saja ini terkait dengan penerbitan obligasi atau saham, akuisisi perusahaan lain atau kerugian karena bencana, seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, prosedur audit atau prosedur yang harus dilakukan dalam memenuhi atau dalam mengevaluasi peristiwa kemudian ini adalah pertama, mereview laporan interim dan membandingkannya dengan data laporan keuangan yang diaudit. Yang kedua, melakukan wawancara dengan penanggung jawab laporan keuangan tentang suatu utang yang memiliki status bersyarat, ya, atau komitmen lain per tanggal laporan keuangan. Yang kedua, perubahan signifikan pada modal saham, utang jangka panjang atau modal kerja. Dan yang ketiga, status akun-akun yang dilaporkan berdasarkan data tentatif atau yang sifatnya estimasi. Contohnya tentang penghapusan piutang, ya. Kemudian yang ketiga, mereview notulen rapat direksi, pemegang saham dan komite tertentu yang relevan atau notulen rapat umum pemegang saham. Karena di sini ada kemungkinan terekam rencana-rencana kegiatan bisnis di tahun berikutnya yang tentu saja perlu diungkapkan di dalam laporan keuangan. Yang keempat, wawancara atau konfirmasi dengan bagian legal perusahaan tentang LCA atau tadi litigation claims and assessment atau permasalahan lain ya yang terkait dengan hukum dengan pihak ketiga serta estimasi konsekuensi ekonomi dari permasalahan legal yang dihadapi oleh perusahaan. Misalnya terkait dengan ada kemungkinan sanksi denda atau lainnya yang berdampak kepada laporan keuangan. Yang kelima, meminta surat representasi dari manajemen tentang peristiwa kemudian yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan seperti yang tadi kita golongkan dalam dua. Hanya memerlukan penyesuaian, hanya yang memerlukan pengungkapan atau ada juga yang memerlukan penyesuaian atau adjustment dan juga pengungkapan. Efek peristiwa kemudian. Kegagalan mencatat atau mengungkap peristiwa kemudian bisa menyebabkan penerbitan laporan audit yang menyimpang dari bentuk standar, tergantung pada tingkat penyimpangan yang terjadi. Auditor dapat memberikan pendapat dengan kualifikasi atau pendapat tidak wajar sebagai akibat laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Itu adalah efek dari peristiwa kemudian yang berdampak terhadap kualitas pelaporan hasil audit atau opini auditor. Yang berikutnya, Letter of Audit Inquiry atau kita sering menyebutnya LAI
adalah surat konfirmasi tentang LCA atau tadi Litigation Claims and Assessment yang ditujukan ke kuasa hukum klien. LAI diperlukan karena auditor secara umum tidak memiliki kompetensi untuk membuat kesimpulan profesional tentang seluruh persoalan LCA tadi. Secara umum, LCA dipahami secara langsung oleh manajemen, sehingga manajemen menjadi sumber informasi utama tentang LCA. Jadi sebenarnya manajemen klien pun tentu saja sudah memahami secara umum terkait dengan litigasi, claims, ataupun kebijakan-kebijakan terkait dengan hukum lainnya. Tetapi tentu saja yang lebih berwenang adalah bagian legal perusahaan, ya, atau lawyernya perusahaan. Informasi penting tentang LCA harus dibuat dalam bentuk tertulis dan menjadi bagian dari kertas kerja audit. Jadi harus ada kertas LCA atau pernyataan dari legal tentang LCA. Kemudian surat representasi manajemen atau manajemen letter. Untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan yang ketiga, auditor harus mendapatkan atau meminta surat representasi manajemen. Fungsi dari representation letter adalah untuk mengkonfirmasi pernyataan lisan manajemen, yang kedua untuk mendokumentasikan pernyataan manajemen, dan yang ketiga mengurangi potensi salah paham tentang pernyataan manajemen. Isinya meliputi pernyataan tentang tingkat tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan. Yang kedua, pernyataan tentang tingkat kelengkapan informasi dan bukti yang diserahkan kepada auditor. Dan ketiga, penjelasan tentang masalah pengakuan pendapatan, estimasi akuntansi, dan pengungkapan. Yang keempat, penjelasan tentang peristiwa kemudian atau subsequent event. Dan yang kelima, pernyataan tentang tingkat tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan, pernyataan tentang tingkat kelengkapan informasi dan bukti yang diserahkan kepada auditor. Yang ketujuh, penjelasan tentang masalah pengakuan pendapatan, estimasi akuntansi, dan pengungkapan lainnya. Dan kedelapan, penjelasan tentang peristiwa kemudian atau subsequent events. Efek surat representasi manajemen. Kegagalan mendapatkan surat representasi manajemen bisa menyebabkan penerbitan laporan audit yang menyimpang dari bentuk standar. Artinya, auditor dapat mempertimbangkan opini yang menyimpang dari opini standar, ya. Tergantung pada tingkat permasalahan yang terjadi. Auditor dapat memberikan pendapat dengan kualifikasi atau dengan pengecualian, atau menolak memberikan pendapat sebagai akibat penolakan manajemen untuk membuat surat representasi manajemen. Nah, jadi surat representasi manajemen ini diperlukan, ya. Jadi surat itu dibuat oleh manajemen, ditandatangani oleh manajemen, dalam hal ini adalah direktur utama perusahaan atau manajemen puncak di atas materai, ya. Kemudian terkait dengan evaluasi temuan. Prinsip yang kedua di dalam penyelesaian audit adalah evaluasi temuan. Tujuan evaluasi temuan pertama adalah untuk menentukan jenis pendapat audit tentu saja yang akan dikeluarkan auditor. Kemudian menentukan kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesional akuntan publik atau JAS, ya. Jadi auditor juga harus melakukan evaluasi apakah
prosedur-prosedur yang telah diterapkan di dalam auditnya telah memenuhi standar profesional. Kemudian prosedur evaluasi terhadap temuan. Pertama adalah melakukan asesmen final, materialitas, dan risiko audit. Ada kemungkinan tingkat materialitas berubah. Pada dasarnya setelah melakukan audit, auditor menemukan pengendalian intern yang cukup baik gitu, sehingga auditor cukup optimis terhadap keandalan laporan keuangan, sehingga tingkat materialitas bisa dinaikkan dan risiko audit juga diturunkan, seperti itu, atau keadaan yang sebaliknya. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi kelangsungan hidup perusahaan. Ini terkait dengan pernyataan auditor terkait dengan kelangsungan hidup perusahaan dihubungkan dengan kondisi saat ini perusahaan. Jadi auditor akan memberikan pendapat dan saran-saran kepada manajemen. Kemudian melakukan review teknis laporan keuangan. Dan keempat, merumuskan pendapat auditor dan membuat draft laporan audit atas laporan keuangan. Berikutnya, merumuskan pendapat auditor dan membuat draft laporan audit atas sistem pengendalian intern laporan keuangan untuk perusahaan publik khususnya ya. Kemudian melakukan review akhir atas kertas kerja audit. Tadi mencocokkan dengan standar-standar pekerjaan lapangan khususnya, apakah semua kertas kerja audit itu sudah memenuhi standar-standar profesional tadi. Terkait dengan evaluasi kelangsungan hidup perusahaan, atau ini terkait dengan yang disebut prinsip going concern. Apabila ada keraguan substansial terkait dengan kelangsungan hidup perusahaan atau disebut dengan substansial doubt about the going concern, didasarkan pada ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, kemudian restrukturisasi utang, kemudian revisi kegiatan operasional karena tekanan faktor-faktor eksternal. Nah ini auditor harus memberikan pernyataan tersebut kepada manajemen, dan perlu keraguan seperti ini diungkapkan di dalam laporan audit. Kemudian dampaknya dari kesimpulan hasil evaluasi. Pertama, evaluasi kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, kemudian evaluasi teknis pemberian bahasa penjelasan di dalam laporan audit. Jadi dari seluruh evaluasi tadi itu, ini berdampak pada pengungkapan dalam laporan keuangan dan kemudian terkait dengan standar atau modifikasi standar opini audit. Misalnya ada penjelasan tambahan di dalam laporan audit. Misalnya terkait dengan keraguan substansial mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam pengungkapan. Pertama, kondisi dan peristiwa yang menyebabkan munculnya keraguan substansial kelangsungan hidup perusahaan, kemudian kemungkinan-kemungkinan akibat dari kondisi dan keadaan sulit yang dihadapi perusahaan. Lalu, hasil evaluasi manajemen dan upaya pencegahannya, serta potensi penghentian kegiatan operasional perusahaan. Ini yang perlu diungkapkan. Nah, terkait dengan review akhir kertas kerja, kita bisa melihat fungsi-fungsi di sini. Manajer melakukan review kertas kerja yang dibuat oleh senior auditor, termasuk mereview beberapa atau seluruh kertas kerja yang telah direview oleh senior auditor. Kemudian partner yang bertanggung jawab terhadap penugasan audit
melakukan review kertas kerja yang dibuat oleh manajer dan mereview kertas kerja lain secara selektif. Tujuan review oleh partner, maksudnya di sini partner akuntannya, ya. Pertama, menguji keakuratan dan kelengkapan kertas kerja, menguji ketepatan pertimbangan profesional pembuatan kertas kerja. Yang ketiga, menguji kesesuaian pelaksanaan audit dengan ketentuan audit yang tertera dalam surat penugasan audit. Kemudian yang keempat, menguji ketepatan penyelesaian seluruh pertanyaan tentang akuntansi, audit, dan pelaporan yang telah muncul dalam proses audit. Yang kelima, menguji kesesuaian pendapat auditor dengan kertas kerja yang mendukungnya. Yang keenam, menguji kesesuaian pelaksanaan audit dengan SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik dan kebijakan kontrol kualitas internal kantor akuntan publik. Nah, sejumlah KAP mensyaratkan review kertas kerja oleh partner yang tidak terlibat dalam proses audit yang dikenal dengan independent call atau second review, ya. Agak berbeda dengan peer review. Komunikasi dengan klien. Jadi prinsip yang ketiga di dalam evaluasi subsequent event adalah komunikasi dengan klien. Apa yang mau dikomunikasikan? Pertama adalah permasalahan terkait dengan kecukupan atau efektivitas sistem pengendalian intern. Yang kedua, permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan audit atau temuan-temuan audit lainnya yang berpengaruh terhadap pengendalian intern perusahaan. Gitu. Pelaporan SPI. Permasalahan SPI yang perlu dilaporkan ke manajemen adalah, SPI adalah sistem pengendalian manajemen, maksudnya kelemahan signifikan yang ada atau yang terjadi di dalam SPI yang menghambat kemampuan perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang dapat diandalkan sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian laporan harus dibuat tepat waktu. Bila dilakukan tepat waktu, tentu saja audit lebih lancar, ya, karena audit sangat terkait dengan proses laporan keuangan tadi. Nah, kemudian kelemahan material atau material weakness adalah kelemahan material baik SPI tertentu atau SPI secara keseluruhan yang mengakibatkan salah saji material pada laporan tahunan atau laporan interim tidak bisa dicegah atau dideteksi oleh SPI. Jadi salah satu risiko yang muncul di dalam risiko audit atau audit risk adalah risiko kontrol atau control risk yang berasal dari kelemahan sistem pengendalian intern yang tidak efektif dalam mencegah adanya kesalahan saji. Oleh karena itu, SPI penting bagi auditor, ya, dalam rangka mengantisipasi audit risk. Nah, demikianlah terkait dengan tahap penyelesaian audit di dalam audit atas laporan keuangan. Untuk itu, maka materi untuk perkuliahan atau mata kuliah pengauditan 2 ini telah selesai sampai di sini. Bahan yang selengkapnya, khususnya yang disampaikan hari ini, bisa Anda temukan di modul yang saya bagikan, modul pengauditan 2 dari halaman 45 dan seterusnya. Selamat mempersiapkan UAS-nya.
pelajari kembali bahan-bahan terdahulu, diskusikan dengan teman kelompok, diskusikan di Google Classroom, tanyakan lagi tentang hal-hal yang belum jelas kepada saya, dan kita akan diskusikan di Classroom. Sampai ketemu lagi di ujian akhir semester. Selamat belajar, learning, doing, and praying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.